Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Hasana. Saya sebagai mahasiswi profesi nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Pada video kali ini saya akan melakukan pengkajian kegawat daruratan. Tujuannya yaitu dari pengkajian ini adalah supaya kita mampu untuk menilai pasien, menilai masalah pasien pada pasien tersebut, mana yang harus diprioritaskan penanganannya oleh kita. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mencuci tangan dan juga menggunakan APD. Nah, untuk APD yang direkomendasikan yaitu menggunakan masker, handscoon, apron, kacamata atau google dan juga sepatu boot. Selanjutnya yaitu mengkaji respon klien atau tingkat kesadaran klien dengan cara menepuk pundak klien sambil menanyakan namanya. Di sini kita bisa tepuk, di sini pak, bisa seperti itu ya. Terus kalau misalkan sudah kita tepuk tapi tidak ada respon dari klien tersebut, kita bisa melakukannya dengan rangsang nyeri di sini. Terus kalau misalkan langsung we. Oke, langsung. Nah, kalau misalkan selanjutnya yaitu mengkaji respon klien atau tingkat kesadaran klien dengan cara menepuk pundak klien sambil menanyakan namanya. Pak, kalau misalkan pasiennya berespon dan bisa menyebutkan namanya, berarti airway kliennya bersih atau clear. Tetapi kalau misalkan setelah ditepuk dan dipanggil tidak ada respon, berarti kita ke rangsang nyeri kepada pasien tersebut di bagian sternumnya. Di sini kita bisa rangsang nyerinya. Nah, kalau misalkan pasien tidak terdapat respon, maka hal yang perlu dilakukan yaitu pengkajian airway-nya. Nah, dari pengkajian airway ini ada 3, yaitu look, listen, dan juga feel. Nah, untuk look, kita lihat di sini look, listen, and feel. Kita lihat apakah terdapat sumbatan di jalan napas kliennya. Terus juga lihat apakah terdapat benda asing di mulut pasien, apakah terdapat perkembangan dinding dadanya juga. Terus kita dengarkan apakah terdapat suara napas tambahan seperti gargling, snoring, atau stridor. Terus juga rasakan juga hembusan dari napas klien. Selanjutnya, jika terdapat suara napas tambahan, bisa dilakukan teknik pembersihan jalan napas. Misalkan suara yang terdengarnya itu seperti gargling, kita bisa menggunakan teknik suction. Nah, untuk selanjutnya bisa dilakukan juga pembukaan jalan napas seperti teknik head till, chin, dan juga chin lip. Nah, untuk head till dan juga chin lip ini dilakukan jika pasien tidak terdapat indikasi fraktur servikal. Nah, untuk fraktur servikal sendiri itu apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu biasanya penurunan kesadaran, yang kedua terdapat jejas di clavicula, yang ketiga multiple trauma, yang keempat biomekanika yang mendukung. Nah, untuk head till chin lip ini caranya di sini saya akan mempraktekkan. Di sini kita yang pertama letakkan satu tangan di dahi. Letakkan satu tangan kita di dahi, satunya juga di bawah dengan tekanan di bagian dahi, angkat satu tangan di bawah dagu. Jadi ininya ditekan dan ininya dagunya diangkat. Ini adalah head till chin lip. Terus yang kedua itu ada jaw thrust. Nah, untuk jaw thrust ini caranya diletakkan 3 jari di bawah rahang dan 1 jari di bawah hidung. Selanjutnya kita buka. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, untuk chin lip, kalau misalkan chin lip, kita bisa angkat saja dagunya di bawah ke bawah. Ini chin lip. Nah, untuk look listen and feel juga tadi pada saat kita lihat look, kita bisa sambil membuka jalan napasnya, apakah di sini ada sumbatan atau tidak, atau misalkan seperti tadi, apakah lidahnya jatuh ke belakang atau tidak gitu, apakah ada yang menghambat saluran napasnya atau tidak. Di sini kita lihat, listennya dengarkan suara napasnya, adakah suara napas tambahan atau tidak. Sambil kita rasakan juga di sini, rasakan hembusan napasnya. Oke. Dan satu lagi, untuk kepatenan jalan napas bisa dilakukan pemasangan OPA dan juga NVA atau nasopharyngeal airway dan juga oropharyngeal airway. Oke, untuk yang selanjutnya kita berlanjut ke breathing. Kalau misalkan airway-nya clear, di sini kita anggap saja airway-nya clear dan kita lanjutkan kepada B, yaitu breathing. Di sini pada breathing itu dilakukan teknik IAPP, yaitu infeksi, auskultasi, dan juga perkusi dan palpasi. Nah, untuk inspeksi di sini kita bisa lihat apakah terdapat perkembangan dada, lalu lihat apakah terdapat jejas juga, lihat juga apakah terdapat luka yang terbuka atau tidak. Di sini kita lihat apakah tadi yang dikatakan tadi, diinspeksi apakah terdapat perkembangan dada, lalu lihat apakah terdapat jejas atau tidak, apakah terdapat luka terbuka atau tidak. Setelah itu kita dengarkan atau auskultasi. Kita auskultasi. Untuk memastikan masuknya udara ke dalam paru-paru pada paru-paru pasien, lakukan auskultasi dari atas bawah. Di sini kita auskultasi apakah udaranya masuk atau tidak ke paru-parunya. Terus juga yang ketiga, perkusi. Nah, perkusi ini untuk memastikan apakah terdapat udara atau cairan di dalam paru-paru. Perkusi ini dilakukan secara bergantian, sama seperti auskultasi. Kita perkusi lagi, kita dengarkan bunyinya, apakah ada cairan atau tidak dari bunyi tersebut. Untuk selanjutnya kita ke palpasi. Nah, di palpasi ini kita merasakan jika terdapat suara krepitasi. Nah, selain itu juga menandakan adanya fraktur atau dislokasi. Jika pernapasan klien tidak adekuat, maka biasanya dilakukan tindakan bantuan pernapasan. Nah, kalau misalkan di IGD biasanya dilakukan teknik bagging atau pemberian ventilator. Nah, untuk selanjutnya bisa diberikan oksigen dengan tingkat tinggi menggunakan rebreathing mask atau NRM atau juga kanul. Untuk selanjutnya, kalau misalkan airway clear, breathing juga clear, yang ketiga yaitu sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini dilakukan pengkajian dini shock dulu ya. Nah, biasanya tanda dari dini shock itu yang pertama, akralnya dingin. Kita pegang akralnya dingin atau tidak. Kalau misalkan dingin berarti dia terjadi dini shock. Akralnya dingin, wajahnya juga terlihat pucat. Terus juga nadinya teraba kecil tetapi cepat. Nah, kalau misalkan terdapat dini shock, selanjutnya kita kontrol pendarahannya. Nah, untuk pendarahan ini ada dua, internal dan juga eksternal. Untuk misalkan internal, kita bisa lakukan pembidaian atau lakukan operasi segera. Untuk pendarahan yang eksternal, kita bisa balut tekan dan juga ekspasi. Untuk balut tekan itu, misalkan lukanya di sini,
kita bisa menggunakan, anggap aja ini kasa. Anggap aja ini kasa. Kita bisa menggunakan kasa di bagian perdarahan tersebut. Nah, kita bisa balut dan juga tekan di sini di pendarahan tersebut. Oke, kalau misalkan masih ada perdarahan yang keluar, kita tinggikan si lengannya. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Misalkan tadi seperti ini, jadi kita tinggikan. Oke, kalau misalkan masih belum berhenti, berarti kita gunakan tourniquet. Oke. Selanjutnya untuk resusitasi cairan, bila terjadi shock tadi, lakukan resusitasi cairan. Nah, untuk resusitasi cairannya itu kita bisa berikan cairan kristaloid yang hangat sebanyak 1-2 liter, diberikan dengan jalur IV ya, dan juga diberikannya itu secara diguyur. Nah, kalau misalkan kita memberikan resusitasi cairan, berarti kita juga harus memasang polikateter untuk melihat output dari klien tersebut. Oke, selanjutnya ABC udah clear, langsung kita lanjut ke disability. Nah, pada disability ini hal yang perlu dikaji itu GCS dan juga pupil. Untuk GCS itu yang dikaji adalah mata, verbal, dan juga motoriknya. Untuk penurunan kesadaran ini biasanya disebabkan oleh penurunan kadar O2 dan juga perfusi ke otak. Nah, untuk yang kedua pupil. Pupil itu kita lihat apakah pupilnya isopor atau anisopor. Kita lihat menggunakan senter, kita buka matanya. Nah, itu isopor apa anisopor. Oke, untuk disability-nya clear, kita lanjut ke exposure. Nah, di exposure ini kita bisa melepaskan pakaian klien tersebut. Kita buka semuanya dari keseluruhan klien. Bisa kita menggunakan gunting, kita potong kaosnya semuanya dengan gunting supaya gampang dan juga mudah. Nah, kenapa kita harus membuka baju klien atau pakaian klien? Karena untuk mengkaji apakah terdapat injury atau kelainan. Nah, setelah kita buka, kita pakaikan selimut kepada pasien. Agar pasien tersebut tidak kedinginan ya. Oke. Setelah exposure clear, kita lanjut ke polikateter. Nah, di polikateter ini produksi urin ini sangat penting kita kaji juga ya. Karena produksi urin ini merupakan indikator dari hemodinamika. Pemasangan polikateter ini perlu dilakukan terlebih jika pasiennya itu dilakukan tadi resusitasi cairan yang 2 infus 2 jalur itu. Untuk kontraindikasi dari polikateter ini, yang pertama adanya darah di lubang uretra, yang kedua hematom skrotum, yang ketiga pada colok dubur, prostat letaknya tinggi atau tidak teraba. Nah, selanjutnya polikateter clear, kita ke G atau gastric tube. Nah, kateter lambung ini digunakan jika ada distensi lambung dan juga untuk mencegah muntah. Nah, setelah gastric tube-nya clear, kita ke EKG dan juga fotorongsen. Nah, setelah selesai clear dari A sampai F, airway, breathing, circulation, disability, exposure, polikateter, gastric tube, heart monitor atau EKG, dan juga fotorongsen sudah clear semua, berarti kita lakukan pengkajian sekundernya. Oke, mungkin itu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.